Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-48. Pov Ambar. Kenapa belum ada beritanya kalau si Yosa dan si Sigit akan dikeluarkan dari penjara ya? Tanya ibu saat kami sedang makan malam bersama hari ini. Iya, kata pengacara Yosa. Tidak ada kemajuan apa-apa. Bening tak juga mencabut gugatannya. Dia sudah nipu kita. Jawab Sekar. Aku memilih diam. Begitupun Mas Wisnu dan Bayu suami Sekar. Kurang ajar si Bening. Bisa-bisanya dia menipu kita. Apa maksudnya? Padahal dokumen penting yang diminta itu sudah ibu berikan. Dasar pengkhianat. Kalau begini si Yosa sama Sigit harus menjalani hukuman yang 5 tahun itu. Nunggu dia keluar. Ibu keburu mati. Kapan bisa senangnya? Sia-sia perjuangan kita menikahkan mereka. Sumut ibu meletakkan sendok makannya. Kini dia bersandar di sandaran kursi yang didudukinya seraya menghela nafas berat. Aku masih saja diam. Kukunyah nasi di mulutku pelan-pelan. Aku tak selera makan. Semua terasa hambar. Tenggorokan terasa sakit saat dipaksa menelan. Kulirik Mas Wisnu di seberangku. Beberapa hari ini aku memang tak mau makan di dekatnya. Aku lagi merajuk. Wajahnya yang terlihat begitu tampan di mataku malam ini terlihat makin tampan saja. Aku yang merajuk sama sekali tak menjadi beban baginya. Wajahnya tetap terlihat begitu berseri-seri. Kadang dia bersiul-siul sendiri. Persis seperti anak ABG yang setnak jatuh cinta. Dan aku adalah seorang ibu yang sedang mengkhawatirkan anaknya. Hatiku kembali terasa perih. Kerisauan semakin mencekik saja. Sejak Bening datang ke sini waktu itu, belum juga ada perubahan dengan kondisi hatiku. Entah mengapa aku mulai mencurigai Mas Wisnu. Rasa curiga ini sungguh tidak nyaman. Hatiku sesak memikirkannya. Meskipun aku mencoba untuk percaya pada Mas Wisnu, tapi hati kecilku berkata hal sebaliknya. Kalimat Bening waktu itu yang mengatakan Mas Wisnu suka makek istri orang hingga kini masih terngiang. Aku sudah berusaha mencoba untuk tidak percaya. Kuanggap Bening hanya berdusta. Dia pasti iri padaku karena Mas Wisnu begitu mencintaiku, begitu memanjakan aku. Mas Wisnu bahkan melarang aku bekerja karena khawatir kulit wajahku cepat keriput karena stres memikirkan kerjaan. Aku dia minta di rumah saja, rawat diri agar tetap cantik, dan mengurus anak-anak. Itu saja. Tetapi hatiku tetap gundah gulana. Bening, awas kau. Kau telah membuat hidupku tidak tenang. Siapa kau yang berani membuat hatiku seperti ini? Harusnya kau itu tetap jadi babu di sini, bukan jadi pengacau. Aku meremas sendok di tanganku. Kebencianku pada Bening makin menumpuk. Gara-gara dia aku tak lagi harmonis dengan suamiku. Oke, aku harus berubah. Aku akan minta maaf pada Mas Wisnu karena telah mencurigainya. Aku akan memberikan servis yang istimewa pada dia malam ini. Hubungan kami akan kembali baik-baik saja. Begitu rencanaku. Ibu kira setelah kita berhasil menyingkirkan Bening dan anak-anaknya yang benalu itu, hidup kita akan tenang. Yosa akan memberi kita kebahagiaan. Nyatanya malah seperti ini. Bening membuat hidup kita menjadi kacau. Coba kalau bertemu. Pengen ibu bejek-bejek perempuan kampung penipu itu. Geram ibu lagi. Ibu endak usah sedih. Biar nanti Sekar yang datangi si Bening. Sekar seret dia ke hadapan ibu. Lalu lampiaskan kekesalan ibu. Tapi Sekar ndak tahu di mana rumahnya. Mas Wisnu yang tahu. Iya kan Mas? Sekar menoleh ke arah suamiku. Tahu. Tapi kayaknya sekarang udah pindah. Mas Wisnu menjawab sambil menatapku. Dia kan cuma babu di rumah makan baru itu. Kemarin siang saat aku dan teman kantor makan siang di situ, Beningnya sudah enggak ada. Kata pelayan. Udah dipecat bos mereka. Alasannya karena sering buat resah bos. Jelasnya lagi. Astaga. Jadi selama ini dia cuma kerja jadi babu. Ya, ampun. Tapi kok gayanya seperti itu?
Mana udah punya HP mewah lagi. Sekar geleng-geleng kepala. Babu di rumah makan itu, kan cuma kedok. Aslinya dia jadi perempuan malam. HP dia itu untuk hubungan sama pelanggan. Buat resah bos maksudnya mungkin karena profesi terselubungnya itu. Bosnya malu punya pembantu ternyata pelacer. Iya kan mas? Sergahku sengaja ingin tahu reaksi Mas Wisnu. Sepertinya begitu. Bosnya malu. Sahut Mas Wisnu semringah. Mungkin dia senang karena aku mendukungnya. Semoga dia tidak berdusta. Tolong cari tahu alamat barunya ya, Wis. Ibu mau ngasih dia pelajaran. Pokoknya dia harus mengeluarkan Sigit dan Yosa dari tahanan. Titah ibu sambil bangkit pelan-pelan. Loh, Buk, kemana? Makannya belum selesai toh. Ibu kenapa endak jadi makan? Sekar menghentikannya. Ibunda selera makan. Pikiran ibu ruwet. Kasihan Sigit kedinginan di dalam penjara. Makan ala kadarnya. Ibunda tega. Biniting, kowe memang kurang ajar. Ibu mengumpat-umpat, sambil berjalan terseok menuju kamarnya. Ya, seperti itulah suasana rumah ini sejak Bening pergi. Tak ada lagi ketenangan. Tak ada lagi canda tawa di meja makan. Hari-hari suasana tegang dan mencekam. Khayalan kami akan nikmat kemewahan karena Yosa pasti membahagiakan kami. Lenyap ditelan angin. Semua tak seperti yang diangankan. Mas Wisnu, cariin lagi alamat baru Bening ya, Mas. Atau Mas Wisnu sempat nyimpan nomornya enggak? Biar tak telepon aja. Sekar mengusulkan. Nah itu, kemarin HP-nya tak sandera, tapi direbut sama mbakmu ini. Sekarang kita perlukan. Sahut Mas Wisnu menoleh ke arahku. Maaf, aku endak mikir ke arah itu waktu itu. Tak pikir, Mas Wisnu beneran mau booking dia. Ucapku jujur. Ya, enggak mungkinlah Ambar. Kamu pikir aku tertarik apa sama perempuan kampung model kayak gitu? Aku itu enggak seperti laki-laki di luar sana. Berapa kali lagi aku bilang? Maaf mas. Ya sudah terlanjur mau gimana lagi. Tapi kalian jangan khawatir. Besok aku pasti akan mendapatkan nomor Bening. Kalian tenang saja. Bagaimana caranya? Mas Wisnu mau booking dia? Tanyaku melotot. Ya enggak lah Ambar. Aku punya teman yang tahu nomornya. Nanti aku minta sama dia. Usahakan ya mas. Sama alamat baru dia sekalian. Biar tak unyel-unyel kepala perempuan kampung itu. Geram aku. Sekar menggerauk angin dengan kedua tangan. Seolah sedang mencakar Bening. Kupatut pantulan wajahku di dalam cermin rias. Tak ada yang berubah sepertinya. Masih cantik seperti dulu. Kupindai tubuhku. Dada, perut, leher, lengan. Semua masih terlihat masih sangat seksi. Tapi kenapa Mas Wisnu makin jarang menyentuhku? Baiklah. Kalau dia tak menyentuhku, aku saja yang memintanya lebih dahulu. Toh, aku ini istrinya. Kenapa mesti malu? Aku takut jika dia tidak kenyang di rumah. Dia bakal jajan di luar sana. Lingeri merah marun ini masih sangat indah menempel di tubuhku. Semoga Mas Wisnu menyukai penampilanku. Tapi bagaimana dia bisa melihat ini? Seperti biasa, dia tak juga masuk kamar. Malam-malamnya dia habiskan di depan televisi. Kadang dia ketiduran di sana sampai pagi. Dulu aku pernah curiga, karena saat aku terbangun tengah malam aku pergoki dia tengah mengintip kamar Bening. Aku langsung mengamuk sejadi-jadinya. Tapi dia punya alasan yang tepat. Khawatir bayi Bening jatuh dari ayunan karena menangis malam itu. Begitu alasannya. Ya, tak mungkin juga dia mengintip Bening bukan. Bening itu kerempeng, kurus, dekil, jelek. Apa menariknya? Sedang aku, begini seksi, padat berisi, dada montok. Apalagi? Tak mungkin Mas Wisnu punya niat yang tidak-tidak. Tapi, akhir-akhir ini Mas Wisnu memang sangat jarang meminta haknya padaku. Apakah karena faktor usia, dia tak lagi bersemangat seperti dulu? Tapi, ini sudah terlalu lama. Aku saja yang mengajaknya sebagai permintaan maafku karena telah mencurigainya. Aku melangkah ke ruang TV. Kulihat dari kejauhan Mas Wisnu sedang memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat sangat senang. Dia juga senyum-senyum sendiri. Ngapain dia? Padahal televisi menyala di depannya.
Tetapi tatapannya tetap fokus ke layar ponselnya. Jemarinya juga sibuk mengetik. Lalu senyum-senyum lagi. Dia sedang chattingan dengan siapa? Mungkin teman kantornya. Begitu pikirku. Sedikit pun tak curiga. Oke, aku akan kagetin dia. Mengendap aku berjalan menghampiri. Aku akan tutup matanya dari belakang. Asik berbalas chat membuat dia tak juga sadar kalau aku sudah berdiri di belakang kursi yang dia duduki. Tanganku sudah siap untuk menutup matanya dari belakang. Namun segera urung saat melihat layar ponsel di tangannya. Astaga, jadi dari tadi Mas Wisnu chatan mesum. Dia begitu menikmati foto bugil seorang perempuan di layar ponselnya. Foto yang dikirim oleh teman chatnya melalui aplikasi hijau. Kangen enggak nih? Mau lagi enggak? Itu tulisan yang dikirim dari sana. Di bawah foto itu, ku baca lanjutannya. Chat saling balas mereka. Mau dong, tapi gimana? Kamu jauh. Gampang. Bisa diatur. Besok aku datang. Terima kasih sayang. Besok malam aku jemput ya. Di mana? Di Jalan Brigjen Katamso nomor 42, kan? Seperti biasa. Jangan. Langsung check-in hotel aja. Di Hotel Pelangi ya. Kamar yang biasa. Aku booking sekarang saja. Nomor 321. Ya sayang. Oke, sip. Aku merasa sesak. Jantungku meletup-letup. Tanpa pikir panjangku rebut ponsel di tangannya. Ambar, kamu rupanya sayang. Mas Wisnu segera berbalik. Senyum mekar di wajahnya. Astaga, kenapa dia malah tersenyum? Bukankah harusnya dikaget? Takut karena tertangkap basah olehku. Lalu minta maaf memohon-mohon di kakiku. Kenapa dia malah terlihat begitu tenang dan santai? Kok, malah aku yang kaget? Ini, apa ini mas? Teriakku menunjuk foto perempuan bugil di layar ponselnya. Itu foto perempuan malam sayang. Dia lagi jual diri. Biasalah, menawarkan diri. Siapa tahu aku tertarik maksudnya. Ya, jelaslah aku enggak tertarik. Makanya aku senyum-senyum saja menanggapinya. Kembalikan ponselnya. Sayang sini. Siapa dia? Mas Wisnu selingkuh sama dia. Aku makin emosi melihat ketenangannya. Bukankah kalian lagi nyari momor bening? Mau bejek-bejek si bening kan? Aku lagi usahakan itu sayang. Dia teman bening satu profesi. Aku tadi iseng-iseng secing nomor dia. Mau minta nomor bening melalui dia. Malah dia nawarin diri. Apa enggak lucu? Hehehe. Dasar lonto asteris. Sini sayang. Jangan curiga yang macam-macam dong. Tapi, ngomong-ngomong kamu kok, cantik banget malam ini. Wow, ini. Lingerie ini. Kamu pakai untukku. Mas Wisnu memindai penampilanku. Kedua matanya terlihat begitu kagum. Perlahan dimenangkup wajahku. Kamu cantik sekali malam ini sayang. Kenapa tidak seperti ini saja setiap malam? Boleh aku minta ya? Sumpah. Aku jauh lebih tertarik sama kamu daripada perempuan murahan di ponsel itu. Meskipun dia telanjang seperti itu, sama sekali aku tak nafsu. Malah aku merasa jijik, sumpah. Tapi ngelihat kamu seperti ini, aku tak bisa nahan sayang. Boleh ya? Pintanya memelukku. Rasa curigaku seketika menguap. Aku terbuai dengan sentuhan tangan Mas Wisnu yang mulai menyusup di balik lingeriku. Menyusur setiap senti kulit tubuhku. Lalu meremas-gemas dadaku. Mas, jangan di sini. Takut yang lain terbangun dan lihat kita. Bisikku menggelinjong asteris. Gumamnya dengan nafas yang kian memburu. Aku tak sadar. Ponsel miliknya tak lagi di tanganku. Dia memapahku menuju kamar. Membaringkan tubuhku yang sudah begitu lemas di atas ranjang. Aku menunggu. Menunggu sentuhannya. Aku siap memberikan yang terbaik untuknya. Karena dia milikku, tak akan kuberi celah pada siapapun untuk mengambilnya dariku. Tapi, harapanku sirna. Mas Wisnu menghentikan sentuhannya. Aku diabaikan begitu saja. Pria itu menarik selimut, menutupi tubuhnya, lalu memejamkan mata. Apa ini? Kenapa dia? Bobo saja. Ya sayang. Aku capek banget. Besok saja ya. Ucapnya seraya membelakangiku. Mas. Liriku menatap punggungnya. Kaget luar biasa.
Bagaimana bisa dia menghentikan semua dengan begitu tiba-tiba padahal kami belum berbuat apa-apa? Kenapa dia menghentikannya? Tidur saja, Ambar. Besok kita ulangi. Aku capek banget. Besok mesti kerja lagi. Kerjaan di kantor numpuk. Aku stres memikirkannya. Maaf ya, dia beralasan. Alasan yang sangat tak masuk akal. Kenapa Mas? Bukannya biasanya Mas malah meminta double kalau sedang ada kerjaan berat di kantor. Ini kenapa malah menolak? Aku sudah tua Ambar. Tenagaku sudah tak ada. Sudahlah. Aku mau tidur. Ngumpulin tenaga buat besok. Aku tercekat saat melihat foto bugil tadi. Dia begitu bersemangat. Kenapa denganku yang ada di sampingnya saat ini? Dia malah hilang semangat. Dia bilang mau ngumpulin tenaga buat besok. Buat siapa? Buat perempuan tadikah? Bukankah mereka sudah buat janji ketemu besok malam? Katanya tadi hanya iseng-iseng. Untuk minta nomor bening. Tapi aku mulai tak percaya. Aku harus buktikan ini. Aku akan labrak perempuan itu. Aku masih ingat alamatnya. Aku tercekat saat sudah berdiri di ambang pintu. Rumah ini begitu mewah dan besar. Pemiliknya pasti orang kaya. Lalu kenapa putrinya masih jual diri? Aneh. Maaf, Mbak siapa ya? Seorang Art membukakan pintu untukku. Ini benar rumah Mbak Nuri. Tanyaku melongokkan kepala ke dalam ruangan. Tak sabar ingin tahu seperti apa bentuknya perempuan murahan itu. Benar Mbak, tapi Mbak Nuri sudah balik ke Tawang. Rumah suaminya kan di Tawang Sari. Oh, dia sudah punya suami. Seruku makin kaget. Sudah, Mbak ada perlu apa? Nanti saya sampaikan sama ibu. Biar dia yang nyampaikan sama Mbak Nuri kalau Mbak Nuri nelpon. Oke, saya mau bertemu dengan penghuni rumah ini. Siapapun boleh. Tolong panggilkan keluar. Teriakku emosi. Istri orang. Loh, beraninya menggoda suami orang. Berarti dia bukan cari uang, tapi mencari burung yang lebih garang. Aku akan permalukan dia sama semua orang. Maaf Mbak, ada apa ya? Seorang pria menghampiri kami. Meski jalannya terlihat pincang tapi dia terlihat begitu tampan. Siapa dia? Gayanya terlihat sangat cool. Saya mau melabrak si Nuri. Perempuan murahan itu sudah menggoda suamiku. Ketusku. Dengan dada berdebaran. Pria ini terlalu tampan. Sumpah. Matanya tajam setajam mata elang. Suaranya terdengar dingin. Tapi begitu menghanyutkan. Aku menggelepar. Kok, ada ya? Pria setampan dan sekul ini. Maaf, Mbak salah orang sepertinya. Mbak Nuri bukan perempuan seperti itu. Dia bahkan tidak tinggal di sini. Tolong jangan fitnah kakak saya. Baik, kalau Mas tidak percaya, nanti malam kita gerebek mereka. Kakak Mas yang lonto itu mengajak suamiku check-in di Hotel Pelangi nomor 321. Jumpa di sana kita. Tantangku lalu meninggalkan pria itu. Andai saja dia menghentikan langkahku, mengajakku berdamai, kenalan, lalu berbincang. Wah, sepertinya kalau dia ngajak aku menjalin hubungan pun aku mau. Akan kubalas perbuatan Mas Wisnu dengan selingkuh juga dengan pria tampan dan super tajir itu. Namun, dia mengacuhkanku, sama sekali tak menghentikan langkahku. Sial, apakah aku kurang menarik? Mbak yakin, suami Mbak yang berada di dalam kamar ini? Tanya petugas hotel lagi terlihat begitu gusar. Ya, saya akan tuntut hotel ini kalau kalian tidak bisa diajak kerja sama untuk menggerebek mereka. Ancamku sekali lagi. Baiklah, kita buktikan saja. Tapi apapun yang terjadi di dalam nanti, itu sama sekali tak ada hubungannya dengan hotel kami. Tolong jangan bawa-bawa nama hotel ini ya, Mbak. Kita masuk sekarang. Tunggu, keluarga perempuan itu belum datang. Nah itu dia, tunjukku ke arah seorang pria tampan berjalan terpincang ke arah kami. Tapi, siapa yang di sampingnya? Itu Bening. Kenapa perempuan kampung itu bisa bersama pria kaya itu? Bersambung.